Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regita Septaningtyas. Di sini saya sebagai peserta virtual internship yang diadakan oleh Rakamin dan berkolaborasi dengan Kimia Farma dalam proyek Big Data Analytics. Di sini proyek yang saya kerjakan itu berjudul Analisis Penjualan dan Keuangan Kimia Farma pada tahun 2020 hingga 2023. Dan saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah saya kerjakan ini. Di sini saya tools yang digunakan yaitu ada BigQuery dan juga Google Data Studio atau Looker Studio. Kemudian untuk profesional background saya merupakan lulusan Sistem Informasi Universitas Jember yang fokus utama atau minat saya terbesar itu ada di analisis data. Dan beberapa keahlian yang saya miliki yaitu ada SQL, Excel, Google Sheets, Power BI, Python, BigQuery, dan juga Looker Studio. Saat ini saya secara aktif mengembangkan keterampilan saya dengan berlatih menyelesaikan masalah atau soal SQL. Kemudian saya juga mengerjakan proyek data untuk membuat portofolio. Kemudian saya juga mempelajari materi-materi dari berbagai referensi seperti video di YouTube ataupun mengikuti beberapa pelatihan seperti itu. Kemudian ini sedikit penjelasan mengenai company Kimia Farma. Jadi Kimia Farma itu merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang bergerak dalam produksi, distribusi, dan juga penjualan produk kesehatan, termasuk obat-obatan, alat kesehatan, serta layanan apotek. Dan juga dengan jaringan cabang yang tersebar di berbagai provinsi, perusahaan ini memiliki peran penting dalam menyediakan akses kesehatan bagi masyarakat. Dalam analisis data yang akan saya jelaskan nantinya, itu akan terdapat data transaksi, produk, dan juga cabang kimia farma yang digunakan untuk memahami performa dari bisnis kimia farma, pola penjualannya, serta faktor yang mempengaruhi pendapatan dan juga kepuasan pelanggan. Kemudian di sini ada overview mengenai project portfolio yang saya kerjakan. Ada latar belakang, di mana latar belakangnya adalah kimia farma ini bergerak di bidang industri farmasi yang sangat kompetitif dan memiliki tantangan besar dalam manajemen operasional, terutama dalam penjualan, stok produk, dan juga kepuasan pelanggan. Sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, Kimia Farma juga harus memastikan bahwa setiap aspek bisnisnya itu berjalan optimal agar tetap unggul di pasar. Kemudian tantangan utama yang dihadapi oleh Kimia Farma itu antara lain adalah fluktuasi penjualan, profitabilitas di berbagai wilayah, kemudian efektivitas cabang, kemudian produk terlaris ataupun produk yang kurang diminati itu seperti apa, kemudian kepuasan pelanggannya seperti apa, seperti itu. Sehingga dengan tantangan-tantangan yang sudah saya sebutkan ini tadi, tentunya diperlukan analisis data yang lebih mendalam, karena jika tidak ada analisis data yang lebih mendalam, sulit bagi company kimia farma untuk memahami tren bisnisnya atau mengambil keputusan berbasis datanya, sehingga akan semakin sulit untuk meningkatkan efektivitas maupun performa dari kimia farma. Dan juga oleh karena itu saya juga membuat dashboard analitik nantinya yang digunakan untuk memberikan wawasan mendalam terkait dengan performa bisnis perusahaan kimia farma. Tujuan dari proyek ini yang pertama adalah mengidentifikasi tren penjualan dan juga profitabilitas di berbagai cabang dan juga wilayah. Kemudian menentukan produk paling laris serta yang kurang diminati. Kemudian mengevaluasi kepuasan pelanggan berdasarkan rating transaksi. Kemudian menganalisis efektivitas cabang dalam meningkatkan revenue dan juga profit. Kemudian yang terakhir adalah mengoptimalkan strategi bisnis dengan berbasis data. Kemudian untuk problem statement-nya, di sini saya ada beberapa problem statement yang digunakan untuk menganalisis data lebih mendalam nantinya. Jadi yang pertama ada bagaimana tren pendapatan kimia farma dari tahun ke tahun, kemudian provinsi mana yang memiliki total transaksi dan net sales tertinggi, kemudian bagaimana distribusi profit di berbagai provinsi, kemudian produk apa yang paling sering terjual berdasarkan jumlah transaksi, kemudian produk mana yang menyumbang pendapatan atau revenue tertinggi, kemudian bagaimana proporsi rating pelanggan terhadap transaksi, dan yang terakhir cabang mana yang memiliki rating tinggi tapi transaksinya rendah. Nah, jadi kita masuk ke proses dalam pengerjaan proyeknya. Setelah memahami bagaimana latar belakang, tujuan, kemudian juga problem statement-nya seperti apa, nah kita masuk ke pengerjaannya. Jadi di pengerjaannya itu yang pertama kita harus mengimport datasetnya ke dalam BigQuery terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada 4 dataset dalam bentuk CSV. Kemudian saya memasukkannya, nanti dimasukkan itu dalam bentuk tabel
Sehingga nanti tabel-tabel ini tuh menjadi satu dataset bernama Kimia Farma seperti itu, di mana untuk dataset final transaction-nya itu berisi 672.458 data yang mencakup detail pembelian pelanggan di berbagai cabang kimia farma. Kemudian ada produk di sini terdiri dari 150 data produk yang mencakup berbagai jenis obat. Kemudian juga ada inventory yang berisi 1.335.000 data terkait dengan stok dan ketersediaan produk di seluruh cabang. Kemudian ada kantor cabang juga yang mencakup 1.725 data mengenai cabang kimia farma yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, jadi dalam proses importing ini, saya juga memastikan kembali skema tabel itu sesuai dengan tipe data yang tepat dan yang benar. Kemudian juga saya melakukan validasi untuk menghindari error dalam analisis lebih lanjut pada saat pengerjaan lebih mendalamnya. Kemudian dalam proses pembuatan tabel analisanya, nah jadi setelah kita melakukan importing data terkait dengan dataset ke dalam BigQuery yang terdiri dari 4 tabel, di sini saya akan menambah satu tabel lagi untuk analisa transaksi, di mana untuk tabel analisa ini sendiri nantinya akan ada kolom-kolom baru, kemudian juga ada hasil dari join atau penggabungan dari beberapa tabel yang sudah diimport itu tadi. Nah, jadi mengapa tabel analisa ini penting untuk dilakukan? Karena yang pertama untuk menyajikan informasi-informasinya itu agar lebih dapat disajikan untuk visualisasi yang mendalam nantinya pada saat pembuatan dashboard. Kemudian juga dapat mempermudah analisa dan juga dapat mempermudah pengambilan keputusan nantinya. Nah, langkah-langkah pembuatan tabel analisa itu yang pertama, karena di sini ada beberapa kolom baru, maka saya tambahkan dulu untuk kolom barunya itu dengan beberapa perhitungan. Nah, jadi untuk langkah-langkah pembuatan tabel analisa ini dilakukan dengan yang pertama menghitung persentase gross laba atau persentase laba per produk berdasarkan harga obat dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. Kemudian juga kita harus menghitung net sales atau harga setelah diskon. Kemudian juga menghitung net profit, keuntungan setelah didiskon itu berapa. Kemudian menggabungkan informasi mengenai transaksi produk dan cabang untuk analisa yang lebih lengkap. Nah, untuk struktur tabel analisa transaksi ini sendiri, itu ada informasi transaksi, informasi cabang, informasi produk, dan juga hasil perhitungan dari yang sudah dilakukan di awal, seperti presentase gross laba, net sales, dan juga net profit. Nah, kemudian untuk sebelum masuk ke pembuatan tabel analisa transaksi, kita perlu melakukan data cleansing terlebih dahulu. Jadi dari tabel-tabel yang sudah dibuat itu tadi, yang eh, KF Final Transaction, KF Products, KF Inventory, dan juga KF Kantor Cabang. Nah, itu kita melakukan pengecekan data cleansing, di mana data cleansing ini penting untuk dilakukan agar memastikan data-datanya itu sudah tidak ada yang missing value atau sudah terstandarisasi juga, kemudian tidak ada yang duplikasi seperti itu sehingga nanti informasi yang didapatkan itu lebih akurat dan tepat seperti itu. Kemudian ini yang pertama saya melakukan pengecekan duplikasi data terlebih dahulu. Untuk hasilnya itu tidak ada yang duplikat. Kemudian saya melakukan pengecekan missing value juga tidak ada yang duplikat untuk hasilnya. Sehingga datasetnya sudah bisa langsung diproses untuk query ke tabel analisa transaksinya. Jadi yang pertama itu saya menggunakan CTI untuk membuat persentase labanya. Kemudian saya juga menghitung net sales-nya dengan query seperti berikut. Kemudian saya menggabungkan data dari berbagai tabel, jadi ada dari produk, kemudian kantor cabang, dan juga final transaction. Eh, Kemudian saya memanggil hasil dari tabel analisis transaksi yang sudah saya buat sebelumnya menggunakan query ini. Dan untuk full query-nya ini bisa dilihat seperti ini. Jadi nantinya dari CTI yang sudah dibuat ini nanti akan dipanggil atau digunakan kembali di CTI yang kedua.
untuk menghitung di net profit-nya. Karena untuk rumus net profit-nya itu sendiri memerlukan informasi mengenai persentase laba. Nah, kemudian hasil tabel analisa transaksinya ini adalah seperti berikut. Ada transaction ID, ada date, ada branch ID, ada branch name, ada kota, ada provinsi, ada rating cabang, kemudian ada eh, customer name, kemudian ada product ID, ada product name, ada actual price, ada discount percentage, ada net sales, ada persentase gross laba, ada net profit, dan juga rating transaksi. Nah, kemudian untuk dashboard yang sudah saya buat ini adalah seperti berikut untuk tampilannya. Nah, jadi di sini saya melakukan ada beberapa data kontrol di sini terkait dengan tanggal, range tanggalnya, kemudian cabang atau branch, provinsinya, kota, terus kategori produk, terus product details, di mana product details ini merupakan gabungan dari produk ID dan juga product name. Kemudian ada rating kategori, kemudian di sini ada utilities and links. Nah, kemudian di sini saya menggunakan scorecard, di mana untuk informasinya ada total customer-nya itu berapa, total revenue-nya berapa, total profit-nya berapa, total transaksi, transaction rating, rata-rata transaction rating, kemudian rata-rata branch rating, dan juga conversion rate. Kemudian di sini untuk chart-nya, di sini saya menggunakan line chart untuk mengetahui tren penjualan dari tahun 2020 hingga 2023 eh, mengenai net sales atau revenue dari Kimia Farma. Di sini terlihat bahwa ada penurunan di tahun 2020, kemudian di tahun 2021 ada kenaikan, di tahun 2022 ada penurunan kembali. Kemudian juga di sini saya menggunakan geomap untuk mengetahui bagaimana persebaran atau distribusi dari total profit yang per provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian di sini juga saya menggunakan chart ada top 10 net sales branches by provinsi. Kemudian di sini hasilnya adalah Jawa Barat yang paling tertinggi dan selisihnya ini sangat besar. Kemudian ada top 10 total transaction by provinsi. Kemudian ada proportion of top selling products group by product name untuk mengetahui produk-produk apa saja yang memiliki top selling atau penjualan tertinggi. Kemudian ada juga proportion of customer transaction rating, di mana di sini untuk mengetahui proporsi dari rating-rating yang diberikan oleh pelanggan terhadap transaksi itu seperti apa. Kemudian juga di sini saya membuat beberapa tabel, yaitu ada 3 tabel, di mana tabel pertama itu top 5 high-rated branches with low transaction rating. Jadi ada 5 cabang yang memiliki cabang rating tertinggi, tetapi memiliki transaksi rating yang terendah. Kemudian di sini saya juga menggunakan top 5 products by number transaction. Jadi ada 5 produk yang eh, teratas berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan. Kemudian di sini juga ada top 5 best selling products by revenue. Jadi ada 5 produk yang best selling berdasarkan pendapatan atau revenue-nya. Nah, kemudian untuk insight dan juga rekomendasi dari hasil dashboard yang sudah saya buat, itu yang pertama untuk dalam hal peningkatan revenue dan ekspansi pasar. Nah, itu untuk insight-nya kita tahu tadi bahwa Jawa Barat itu memiliki kontribusi terbesar dalam penjualan, sekitar 94,8 miliar. Dan jumlah transaksi tertinggi, yaitu sekitar 198.723 kali transaksi. Nah, kemudian beberapa provinsi lain seperti Sumatera Utara dan juga Jawa Tengah juga memiliki volume transaksi yang tinggi, tetapi masih jauh di bawah Jawa Barat, karena selisihnya tadi itu sangat-sangat besar. Nah, jadi rekomendasi yang bisa saya buat adalah melakukan ekspansi ke wilayah yang berkinerja lebih tinggi.
Jadi evaluasi peluang ekspansi atau pembukaan cabang baru di daerah dengan transaksi tinggi tetapi belum maksimal dalam revenue-nya. Seperti contoh Sumatera Utara dan juga Jawa Tengah itu kan memiliki transaksi yang tinggi akan tetapi masih bisa ditingkatkan untuk strategi pemasarannya biar lebih agresif. Kemudian juga peningkatan strategi marketing, berbasis data, di mana, perlu menggunakan data transaksi dan preferensi pelanggan untuk menyusun kampanye pemasaran berbasis tren konsumsi di setiap wilayah. Kemudian, misalnya, jika produk tertentu laku di Jawa Barat, strategi serupa bisa diterapkan di daerah dengan karakteristik pelanggan serupa. Kemudian untuk yang kedua, yaitu untuk optimasi cabang dengan rating tinggi tetapi transaksinya masih rendah. Nah, contohnya itu ada di cabang Sorong atau di Papua Barat yang memiliki rating 4,73 tetapi transaksinya itu tidak masuk dalam daftar tertinggi. Sehingga rekomendasi yang bisa saya buat adalah strategi promosi untuk cabang yang memiliki peringkat tertinggi. Jadi bisa diberikan promosi khusus untuk cabang dengan rating tinggi agar pelanggan itu lebih tertarik untuk bertransaksi. Contohnya, pelanggan yang sering membeli obat atau suplemen tertentu itu bisa mendapatkan cashback ataupun poin loyalitas. Kemudian juga kombinasi produk kesehatan yang sering dikonsumsi itu dijual dalam satu paket atau satu bundling dengan harga yang lebih hemat. Kemudian juga ada diskon atau keistimewaan bagi pelanggan yang berulang kali membeli di cabang dengan rating tertinggi. Kemudian ada optimasi penempatan dan juga pelayanan. Jadi, bisa dilakukan evaluasi apakah lokasi cabang itu sulit dijangkau atau ada kendala dalam aksesibilitasnya. Kemudian jika cabang memiliki layanan yang sangat baik, promosikan melalui media sosial atau aplikasi untuk menarik lebih banyak pelanggan dengan promosi-promosi yang lebih menarik tentunya, berdasarkan, data-data penjualan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada penguatan produk populer dan profitabilitas produk. Jadi untuk, misalnya produk other analgesics dan antipyretics, eee, atau pyrazolones dan amylides memiliki transaksi tertinggi, yaitu 4.608 kali transaksi, tetapi penjualan tertinggi berasal dari drugs for obstructive airways disease, yaitu sejumlah 4,1 miliar. Jadi rekomendasi yang bisa saya buat yaitu adalah strategi penyesuaian harga dan paket, bundling, kemudian evaluasi harga produk dengan volume tinggi, dan juga kampanye berbasis kesehatan masyarakat. Kemudian ada peningkatan kepuasan pelanggan dan juga loyalitas, jadi ada 32,5% pelanggan yang memberikan rating netral. Di sini menunjukkan bahwa ada ruang untuk peningkatan pengalaman pelanggan. Jadi, ada juga transaksi rating rata-rata adalah 4 yang masih bisa ditingkatkan. Jadi rekomendasi yang bisa saya berikan adalah program loyalitas dan juga membership, kemudian evaluasi, peningkatan layanan seperti melakukan survei pelanggan untuk memahami area yang perlu diperbaiki dalam pelayanan, bisa juga diterapkan sistem feedback langsung setelah transaksi melalui aplikasi ataupun WhatsApp. Kemudian juga peningkatan pengalaman pembelian seperti mempercepat layanan di apotek ataupun klinik dengan sistem antrian digital atau pemesanan online, ataupun jika memang sudah ada bisa dievaluasi kembali atau ditingkatkan kembali berdasarkan dari hasil yang sudah ada, hasil analisis yang sudah dibuat, kemudian pastikan komunikasi customer service dan juga lebih responsif. Kemudian memastikan komunikasi customer service lebih responsif dan juga informatif. Kemudian yang terakhir untuk insight, efisiensi operasional dan juga optimasi biaya, eee, jadi jadi untuk net profit berjumlah 26,9 miliar menunjukkan bahwa ada ruang untuk meningkatkan efisiensi operasional agar profitabilitas itu lebih tinggi. Kemudian beberapa cabang dengan penjualan tinggi mungkin memiliki biaya operasional yang juga tinggi, sehingga rekomendasi yang bisa saya buat adalah melakukan digitalisasi proses bisnis untuk, contohnya implementasi sistem manajemen stok berbasis AI untuk mengurangi overstock atau kekurangan stok. Kemudian juga pemanfaatan chatbot untuk menjawab pertanyaan umum pelanggan dan juga mengurangi beban customer service. Kemudian juga ada analisis cabang dengan biaya operasional tinggi, di mana beberapa cabang itu memiliki penjualan tinggi namun profitabilitasnya itu kan masih rendah. Jadi untuk meningkatkan efisiensi dapat dilakukan evaluasi terhadap biaya operasional seperti mengoptimalkan jumlah staf atau shift kerja atau menerapkan otomasi pada proses tertentu. Jadi kesimpulan dari hasil analisis yang sudah saya buat dan insight serta rekomendasi yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya adalah, eee,
dapat fokus pada pemasaran di wilayah dengan kontribusi pendapatan tinggi, kemudian peningkatan transaksi di cabang dengan rating tinggi melalui promosi yang tepat, kemudian evaluasi harga dan strategi upselling untuk produk dengan margin kecil, kemudian optimasi biaya operasional melalui otomasi dan efisiensi staf, kemudian peningkatan kinerja cabang dengan profitabilitas rendah melalui efisiensi operasional atau strategi penyesuaian layanan. Baik, sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Saya berharap ada insight atau rekomendasi yang bisa bermanfaat untuk Kimia Farma, dan terima kasih atas kesempatannya, dan mohon maaf apabila masih ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.